Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya ingin bercerita ya, sekaligus menginformasikan jalur pendakian Gunung Malang via Wagir. Lebih tepatnya dari tempat wana wisata Cuban Glodak. Tujuan utamanya sih Gunung Budak, tetapi gagal karena waktu tidak cukup ya. Faktor utamanya yaitu medan di awal tuh cukup berat dan tidak ada jalur. Pendakian ini pada awalnya tercetus saat mendaki Bukit Jabal ya bersama anak-anak Mahul. Sesampainya di puncak Gunung Malang, kami melihat sebuah jalur menuju ke arah selatan yang cukup lebar dan jelas. Padahal di sini tidak ada jalur resmi atau bookingan. Namun pada saat itu kami penasaran, soalnya jalurnya lebar dan bersih dibandingkan dengan jalur Bukit Jabal ke Gunung Malang yang notabene jalur bookingan. Setelah kepo-kepo ya, dapatlah informasi bahwa jalur itu bisa didaki, bahkan motor pun bisa lewat jalur ini. Terbukti adanya bekas ban motor saat pendakian ke Gentong Goa. Setelah mendapat informasi, maka sang eksekutor jalur yaitu Mas Rinal dan satunya lagi Mas Oki, sang pembuka jalur. Di sini Mas Rinal membuat dua plotting jalur ya. Yang pertama plotting jalur dengan rute via Desa Dalisodo dan yang kedua via Cuban Glodak. Pada awalnya via Desa Dalisodo, namun dirasa terlalu jauh. Kemudian setelah mendekati hari H, berubah jalur via Cuban Glodak dengan alasan jalur lebih dekat kali ya. Setelah sepakat kami berlima melakukan pendakian, dan dari kelima orang ini belum ada yang pernah melewati jalur ini sebelumnya, jadi otomatis tidak tahu medannya seperti apa. Jadi pendakian kali ini seperti eksperimen saja. Hanya mengandalkan plotting jalur buatan, akhirnya kami jalan saja sesuai plot dan medan yang ada, kita kombinasikan dan di luar dugaan jalurnya. Seperti apa keseruannya? Yuk simak videonya. Ayo. Iya, ngono ta? Iya wis. Selamat ngono ya. Yang penting lah selamat. Iya masuk. Apa terusan? Awakmu duwe ide apa? Budak via Wagir. Selamat. Iya. Tepat pukul 8:20 menit kita melaksanakan perjalanan menuju Budak dari via Wagir Gentong Cuban Glodak maksudnya. Ini ada kicir-kiciran baru dibangun belum dibuka. My whole life I just wanted someone who would notice. Oh ya, untuk parkir tadi di rumah Bapak Ngatemun ya, salah satu petugas di wana wisata Cuban Glodak, karena di tempat ini tidak menyediakan parkir 24 jam. Akhirnya kami titipkan di rumahnya dan jaraknya kurang lebih 1 kilo ya dari Cuban Glodak menuju ke rumahnya Pak Ngatemun. Jarak yang cukup lumayan lah untuk pemanasan. Ini di tren pemanasan dulu setelah parkir. Nah, setelah jalan kurang lebih 1 kiloan, nah ini sampai di Cuban Glodak. Ini ada jarak 200 meteran ya dari Cuban Glodak tadi. Ada persimpangan. Ini kalau ke kanan katanya arah balik, kita ambil yang lurus.
Itu simpang pertama. Kita jalan lurus saja. Nah, jalurnya seperti ini. Kita melewati apa ya, lerengan, dan di sebelah kiri nih itu kayaknya Precet Forest itu. Kayaknya dekat dengan Precet Forest, cuman beda punggungan saja. Lembah 2 baru itu Precet. Ya, kita lanjut. Nah, setelah makadam disusul jalur tatanan batu. Nah, seperti ini. Pada awal trek jalur ya, itu seperti biasa menyusuri jalanan penduduk setempat serta melewati ladang-ladang warga yang tampak normal-normal saja, dan tentunya banyak percabangan sampai batas hutan itu masih searah ya dengan plottingan. Setelah jalan kurang lebih 500 meteran ya, ini masih datar jalannya, nanjak pun tipis-tipis seperti ini. Nah, kita memasuki hutan pinus. Nah, ini view panorama di balik jalur. Nah, ini oke, lanjut. Oh ya, pendakianku kali ini ditemani oleh Mas Oki yang punya Oki Outdoor, khusus persewaan ultralight di daerah Malang. Daerah mana, Mas? Sukun. Dan siapa ini, Mas? Mas Rian punya channel, Mas? Ada. Apa? Nogarian YouTube ya, YouTube. Oh, YouTube. Silakan subscribe, khusus tema pegunungan. Dan satu lagi nih, halo Om Derajat yang punya channel Aat Sudrajat. Monggo silakan nama Om, simak video temanya pegunungan juga. Dan satu lagi Mas Rinal yang punya channelnya Rinal Imajinasi. Temanya juga sama, pegunungan. Oke, silakan kunjungi dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like serta share biar bermanfaat. Oke, lanjut. Yuk. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Jarak 1 kiloan dari Cupan Belotak tadi ini ada persimpangan. Kalau lurus informasinya sih ke arah Precet. Kita menuju ke arah kanan. Gas kanan. Ini yang ke kiri, informasinya tadi ke arah Precet. Kita menuju ke arah kanan. Masuk ke hutan pinus. Ya, setting-settingan kan. Suasana kabut sahdu. Nah, jadi di titik ini ada persimpangan. Di titik ini ya ada persimpangan lagi, kita mengarah ke kanan. Jadi pendakian ini berlima, belum ada yang pernah ke sini. Hanya belajar plotting jalur saja tadi Mas Rinal. Kita ikuti jalurnya seperti ini. Nah, ini
turun persimpangan tadi, turun kayaknya mengarah ke lembah ini. Di depan informasinya sih menaiki itu punggungan atau bukit. Dan ini melipiri lerengan ya. Nah, langsung bawah tuh. Sebelah sisi kiri adalah lerengan atau bukit. Kita jalan mengikuti jalur plottingan tadi, karena berlima tidak belum pernah ada yang kesini. Dan kita ikuti jalur yang ada sementara. Seperti ini jalurnya, itu punggungan sebelah. Oke, di jarak 1350 tadi ya. Ini ada persimpangan lagi, ada yang turun ke lembah, ada yang naik 5. Nah, kita ke kiri arah naik seperti ini. Ini memasuki area hutan pinus ya. Nah, itu. Dan jalurnya menanjak manja melipiri lerengan, memutar. Masih banyak tanaman warga, singkong ya. Menyusuri lembah Kapit Syahdu. Suasana berkabut jalurnya. Yuk, seperti ini view-nya. Kabut tuh. Lama di jarak 1730 seperti ini. Iku jalure motor iki kayak sing kene. Ini ada jalur tadi. Mungkin yang diomongkan siapa? Mas Rinal ini tadi, yang langsung menanjak itu. 200 meter itu gak jelas. Nah, mungkin ini bekas jalur, tapi sudah banyak tertutup rerumputan. Tuh, kita melewati jalur yang jelas saja. Ini ada kayaknya apa ya, jalurnya motor ini. Nah, ini seperti ini. Lanjut. Nah, setelah muter tadi ya, ini ada jalur lagi, ada yang menanjak sana, ada yang arah balik. Menurut saya sih ini arah naik. Kayaknya kita naik arah sana. Nah, setelah naik tadi ternyata muter zigzag. Nah, seperti ini jalurnya. Oh, nanjak. Masih dilalui motor. Seperti ini. Lumayan nanjak. Manja. Lewati tengah tanaman rumput gajah. Wih, ini
keren, berkabut. Kabut sendu. Nih arah belakang jalur. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Nah, ini view-nya. Kabut sadu. Setelah jalan 1850-an kurang lebih, ini sudah memasuki jalur yang lumayan tertutup atau jalur jarang dilalui kayaknya, dan menanjak. Tuh kanan kiri banyak pohon besar. Lebih manusiawi. Jalurnya sudah mulai sedikit rapat setelah jalan sekitar 1850-an tadi. Nah, setelah sampai batas hutan ya, di sini sebenarnya ada jalur, cuman tertutup rapat oleh tumbuh-tumbuhan dan kita nggak bawa peralatan, jadi nggak mungkin tebas-tebas untuk mengikuti jalur plotting. Yang merah ini jalur plotting ya, yang kuning ini jalur yang kita lalui kemarin. Kemudian kita pilih jalur yang manusiawi, yaitu jalurnya motor. Kemudian di sini ada persimpangan lagi, kita ambil kanan dan mengikutinya sampai masuk batas hutan. Nah, dan ini adalah lembah, ini punggungan. Setelah memasuki batas hutan ya, nah, di sini banyak percabangan dan jalurnya itu tersamar. Ada juga jalur yang turun ke lembah, mungkin kemungkinan itu menyeberangi ke punggungan sebelah ini, tapi cukup curam. Akhirnya kami mengikuti jalur yang ada untuk menuju ke atas, dan kita nggak tahu atasnya ini seperti apa. Kita terabas saja karena apa ya, jalur di sini sudah hilang dan memang tidak ada jalur. Kita terabas-terabas dan bernavigasi. Nah, disinilah ilmu navigasimu berguna di saat kamu keluar jalur atau keluar plottingan dan di mana tidak ada jalur atau jalur hirang maupun tersamar. Bagaimana caranya kita kembali ke jalur awal atau titik poin yang sudah ditentukan. Kemudian kita cari jalur yang bisa dilalui dan mengarah ke ketinggian dengan berpatokan pada titik poin atau jalur yang sudah diplotting. Dan seperti apa perjalanannya? Yuk simak videonya. Jadi jalur di sini ini sudah sedikit rapat dan banyak percabangan. Ini. Nah, ini ke kanan ini ada jalur lagi menuruni lembah tadi. Ini yang ke kiri. Ini bisa juga ke apa? Kutukan. Tapi masih apa ya? Kalaupun nanti melewati jalur ke jalurnya Batu Tulis itu juga akan melewati lembah. Jadi kita terus saja melewati jalur ini. Nah, ini jalurnya menandak, konturnya
tanah licin. Sedikit apa ya, naruh terabas ini. Jalurnya agak tersamar seperti ini, menanjak ya, lumayan tuh atas. Dan ini rata-rata air. Nah, ini suasana sekelilingnya, hutan cukup rapat ya di sini. Nah, 360-nya ini. Nah, tuh atas. Oke, lanjut. Ini menanjak, cukup curam. Untuk menuju ke jalur apa, Gunung Kutukan itu ya, ini ya, kurang lebih tanjakannya tuh 45 derajatan, dan jalurnya sudah apa, sedikit tersamar tuh. Konturnya tanah, jadi kadang diinjak, cukup licin, bereset. Nah, ini jalur di balik arah tuh, jalurnya bawah tadi. Nah, ini rata-rata air. Nah, sekarang kita lanjut menuju ke arah Gunung Kutukan. Ini di jarak kurang lebih 2 kiloan dari Cupan Klothak. Ini kita menaiki lerengan menuju ke apa, Punggungan atau Gunung Kutukan ya, Kutukan. Nah, jalurnya kurang lebih 45 derajat itu teman-teman. Dan jalurnya itu tersamar semua, mirip-mirip jalur di Kawinajang, hampir sama seperti ini jalurnya. Nah, yang penting bisa dilewati. Intinya di situ. Hah? Iku tambah rungsep ngono. Ono dalane, Pak. Hah? Tapi iki ya anu tutupan kayu. Iku rungsep iku. Ketok jelas kok kene ae. Enggak, iku rungsep iku. Oh, enggak. Engko arahe mrene. Zigzag. Oh, zigzag. Ya wis lah, padha ae. Ah, Pak. Zigzag. iya. Zigzag nek iki ana dalane stasiun jelas iki. Ini ketutup iki berarti. Tutupan pemandangan. Pokoknya gak berduri nah. Enggak. Sing ngareka enak ning Kawinajang iku. Heeh. Kesane dalane patihan langsung. Hampir sama dengan di jalurnya Kawinajang ini. Sedikit berasa dan jalur cukup tersamar juga karena jarang dilalui. Nah, ini berhenti di tengah-tengah lereng Gunung Kutukan. Miak-miak belajar berenang. Seperti rungsep sedikit, berasa nepas ya. Kanggo anu ya, bisa Mas ya, karena persiapan Des. Kanggo parang. Iya, masih bisa dilalui ya. Ya mirip-mirip Kawinajang ini. Wis menanjak miyak-miyak wisan. Nah, ini istirahat di
tengah hutan lereng atau pelipiran, cukup lumayan menanjak ya, kurang lebih 45 derajat atas. Ini jalur bawah ya, harus merunduk. Nah ini belakang jalurnya. Kita lagi darah Ya. lagi ngerapat. Nah ini kita ngerusuk sedikit dan melipiri lereng ya, karena jalur sudah hilang, nggak ada. Jadi ini rekan-rekan sambil jalan sambil melihat jalur yang bisa dilalui. Nah, tuh. Taruh di ngiri. Kalau ngiri bisa sih. Nanti. Pak jalur ngono Pak. Ini mudah. Jelas ya. Iki ngirim mulai piri lengan terus. Masalah Pak, pokoknya kamu deh. Kali begini mek satu kunjungan. Iya. Oh ya iki Mas. Pundi? Piro tok? Landai saja. Oke, baik. Tok. Lumayan ngerusuk ono kedang-dangan wit iki lho. Iki jalur iki lho. Iya, ngarepe kok jalur iki, Pak. Hah? Ngarepe lho ketok jalan. Iki ya iki. Iya. Ya, jarak 2100 ya. Setelah melipir lerengan tadi menanjak cukup curam sekitar 45 derajatan. Ini kita ketemu jalur. Nah, seperti ini jalurnya. Cukup lebar. Dan ini kayaknya arah naik ke sana. Tuh. Kita istirahat atau break sejenak. Ambil tenaga setelah berasak tadi tuh lewat bawah sana, dan ini rata-rata air. Alhamdulillah ya, kita telah sampai di pertemuan jalur ini. Yang ke kiri ini arah turun, kemudian yang ke kanan kita menyusurinya sampai di batas masuk lagi ke plot jalur plottingan. Namun lagi-lagi jalur plottingan berseberangan dan ini memutar jauh. Kemudian disinilah kita berhenti lagi sejenak untuk berembuk kembali ya. Dilanjutkan mengikuti jalur plotting atau mengikuti jalur yang sudah ada, tapi memutar jauh. Akhirnya rekan-rekan memutuskan untuk mengikuti jalur plottingan. Tapi untuk mengikuti plottingan tidak mungkin, karena di samping menyusuri lembah ya, juga jalur air. Dikhawatirkan di atas malah ada curug atau air terjun. Akhirnya diputuskan untuk naik lagi, dan jalurnya seperti apa, yuk simak videonya. Kita ketemu jalur. Ada tanaman pandan. Ini jalurnya menuruni lagi kayaknya. Oh, melipiri lerengan terus sih Mas yo? Iya. Ini enggak ada naik. Hah? Enggak ada naik ini.
sampai sana terus Iya, sini terus. melipiri Tapi lereng. kutukannya sebelah sini. Gini ki. Masih sini. Hmm. North. Setelah istirahat Kono. kita Berarti bernavigasi. gini, Rini. Gini Rini. Ini sesuai ambil peta iku nih, apa? Arahnya. Berarti kutukannya kono saiki ya. Sebelah kono. Nah ini kan wis. kutukannya. Heeh. Berarti gini Rini iki. Berarti ada yang rono kan kutuan. Heeh. Iya, berarti rono ae. Rono berarti, bener. Oke, jadi kita jalan menuju ke arah kanan. Setelah tanjakan tadi ringsem ketemu jalur, Sampeyan enggak ono kutukan. kutukan mak lampir. Iya. Ya, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Gunung Kutukan. Nah, ini setelah bernavigasi tadi ternyata Gunung Kutukan berada di depan kita itu, sana tuh tertutup kabut. Kanan kiri hutan cukup lebat. Oke, lanjut menuju ke Gunung Kutukan, dan jalurnya kita melipiri lereng. Awas, jalurnya licin ini kayaknya. Aman. Seperti ini jalurnya. Berasa. Melipiri lerengan terus, dan itu banyak longsoran. Iya Pak, pandan alas ya. Terus hati-hati karena ini pasti pelipiran lerengan, cuma banyak yang longsor. Nah, ini kita ketemu jalurnya lagi. Tuh, rekan-rekan. Wih, mantap jalurnya. Bagi yang senang petualang wih. Ngerosok. Hah? Wah, menuruni lembah. Munggah kok, Pak, cenderungnya munggah malan. Munggah kayak gini. Enggak maksudnya ada yang malan. Oh iya. Tapi cenderungnya munggah malan. Nah, ini menuruni lembah. Oke, lanjut. Untuk jalur sementara masih ada ya. Berarti nyebrangi lembah iki awak dhewe. Heeh. Kok kiri nang kanan ya? Heeh. Lumayan. Ya, mirip-mirip jalur di Kawinajang itu yang tengah hutan, hampir sama. Jalurnya tersamar ya, memang bukan jalur bookingan sih seperti ini. Oh, kok ngerusuk
Jadi habis menaiki lerengan tadi, kemudian menyeberangi lembah. Nah, setelah kita ikuti jalurnya ya, ini tersamar lagi, hilang lerengan. Jadi harus nerabas-nerabas seperti ini. Nah itu Mas Sofi nerabas dalamnya hutan. Lerengan, berjalan di lerengan ini. Nah, ini tidak ada jalur. Nah, tersamar, kita hanya meraba saja untuk menuju ke jalur berikutnya. Dan tanah di sini cukup licin ya, alias kalau dipijak blontor gembur karena konturnya seperti ini. Nerabas. Enggak. Hah? Enggak. Iya, Mas. Enggak. Jalan begini. Ono dalane sih cuma longsoran. Oh. Kayaknya dhuwur iku luwih padang iku. Iya. Iya. Luwih ombo kayaknya. Bekas longsoran masalah. Heeh. Ngerosok. Oh iya iku. Nah, itu belakang jalur. Kita muter-muter, nerabas-nerabas. Akhirnya ketemu juga jalur di atasnya, ini juga ada jalur. Ya, mirip-mirip jalur Kawinajang yang dalam hutan itu. Jadi, jalurnya apa ya? Banyak yang hilang dan tersamar oleh tumbuh-tumbuhan. Ini kita ketemu jalur lagi. Ya kene mang pedot ngono iku. Rasa nisor. Asline ketutup wit-witan mang lho. Nah, ini jamur. Nah, teman-teman kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Dan ini juga membuat kaget. Jalur kayak ular rengket gitu. Oh, duduk iki oyot iki, Pak. Oyot. Iki sing jalur. Kayakmu nggak pungungan kono itu ya, Mas ya? Ini berdiskusi lagi karena jalurnya sedikit tersamar sedikit lagi. Ini ada pohon tumbang. Kudu plot ke sampean mau, Mas? Burung engkok ketemu. Oh, jalur mencari plot iki. Jalur Tujuannya mencari plot. Wis. Iki ana jamur. Ayo sapa sing gawe tutor kene? Aku sing nyoteng ae. Ayo, Mas. Nah, ini teman-teman. Ada jamur. Oke, sekarang kita ada di hutan. Kita menemukan sebuah jamur. Dan ini jamurnya bisa langsung dimakan. Telinga genderuwo. Kita menemukan telinga genderuwo. Telinga genderuwo katanya. Tutor sapa sing ngincipi? Aku sing nyoteng. Melawan jin loh, senengannya melawan jin. Dan ini jalurnya itu berasak-berasak, teman-teman. Oke, lanjut. Tapi itu ono rono kudu. Ijo sebelah. Ya. Nah, ini tertutup pohon tumbang. Nih, berasa. Jalurnya seperti ini ya. Nih, dalam hutan. Ini belakang tuh, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah cukup lama mengikuti dan menyusuri jalur lerengan ini, kami kembali mulai masuk jalur pelotingan. Namun setelah mengikuti jalur yang sudah ada, lagi-lagi berseberangan dan keluar dari plot serta memutar jauh
karena jalur yang sudah ada ini berseberangan ya dan memutar jauh, kita pilih mengikuti plottingan namun melalui lembah atau jalur air, dan itu tidak mungkin. Dikhawatirkan malah bertemu curug atau air terjun. Akhirnya pilih jalur terabas menanjak cukup curam. Berat rasanya melihat trek yang begitu menanjak plus berasa-berasa. Ya sudahlah, mau balik udah jauh melangkah, mau lanjut seperti ini. Akhirnya kami satukan tekad, lanjutkan. Dan itu tepat di jalur lembah ini. Kami mulai melanjutkan perjalanan dengan mengikuti sang eksekutor jalur, yaitu Mas Oki dan Mas Rinal. Dan jalurnya benar-benar menyiksa jiwa raga. Seperti ini sampai puncak Gunung Kutukan. Dan benar, sampai-sampai ada yang mau putus asa. Setelah jalan menembus lebatnya belantara hutan dan curamnya lereng Gunung Kutukan, kami menemukan jalur lagi yang membuat sedikit lega. Dan jalur ini sepertinya nyambung dengan persimpangan sebelum lembah tadi. Ini perkiraan saja sih, karena masih satu punggungan. Persimpangan pertemuan jalur ya, kami melepas lelah setelah terabas-terabas serta menanjak curam tadi sambil menikmati suasana di hutan Gunung Kutukan ini. Setelah itu kami menyusuri lereng Gunung Kutukan ya dengan mengikuti jalur yang sudah ada. Namun tetap jalurnya menanjak cukup curam dan lagi-lagi jalurnya banyak yang hilang dan putus karena adanya longsoran-longsoran kecil maupun tertutup oleh rimbunnya pepohonan serta adanya pohon tumbang karena jarang dilalui. Tak terasa waktu hampir mendekati isoma ya. Kami masih berjibaku di lereng Gunung Kutukan. Sesekali kami istirahat sebentar sambil menikmati suasana serta mengumpulkan tenaga. Seiring kabut mulai turun, membuat suasana semakin sendu. Tak beberapa lama kami melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini disusul hujan mulai mengguyur. Lengkap sudah. Mana jalurnya terabas-terabas dengan kontur tanah yang gembur ditambah hujan berkabut membuat jalan terkadang harus 4 WD plus jalan kaki, tangan dan kepala. Sampai brosot-brosot di dalam hutan yang cukup lebat tertutup oleh pohon-pohon besar dan liar, membuat sedikit gelap jarak pandang. Karena benar-benar tidak rekom buat pendaki newbie atau pemula ataupun pendaki yang tidak punya pengalaman. Namun di sisi lain ada yang menikmati keseruan jalur seperti ini. Dan tentu yang suka petualang serta mempunyai pengalaman lebih.
Setelah cukup lama ya menguras tenaga, melewati hutan dan menyusuri lerengan Gunung Kutukan, akhirnya kami menemukan persimpangan jalur dari desa Dalisodo. Wih, lega rasanya. Kami semua sudah berjibaku menerjang lebatnya belantara lereng Gunung Kutukan. Sekarang ketemu jalur yang cukup lebar dan jelas, namun tetap sepi karena jarang dilalui kecuali orang-orang yang melakukan perjalanan religi. Kemudian kami kembali menyusuri dan melanjutkan perjalanan lagi dengan diiringi hujan yang cukup deras, menambah beratnya perjalanan ini. Di samping trek yang cukup menanjak dan licin jalurnya, kemudian di jalur ini ya, juga masih banyak hewan lintah dan pacet yang membuat perjalanan kami sedikit-sedikit berhenti, periksa kerapian. Takutnya ada yang ikut numpang kali. Setelah jalan kurang lebih 5 kilo 400 meter menyusuri punggungan menuju ke puncak Gunung Malang, kami tiba tepat pukul 2:13 ya. Kita sampai di puncak Gunung Malang. Estimasi waktu dari base camp tadi 6 jam ya, kurang lebih. Dan tidak biasanya kami mendaki dalam waktu tempo 1 kilo 1 jam lebih. Dan ini menandakan betapa beratnya medan yang dilalui tadi. Setelah sampai di puncak, di samping kelelahan dan hujan yang terus mengguyur cukup deras, akhirnya kami memutuskan untuk buka tenda di bawah jalur Gunung Malang ya, menuju ke arah Gentong Goa, karena di tempat ini yang cukup lebar untuk kami berlima. Kemudian untuk misteri tanjakan tadi itu kurang lebih jaraknya 1.500, nah itu 60% itu jalurnya tersamar dan 40%-nya itu hilang atau tidak ada jalur.